Bapak Henry tidak banyak bicara, tapi aku bisa membayangkan ibu Pak Henry adalah wanita yang cantik dan menawan. Keanggunan yang menakjubkan, bukan? Hanya wajah Andin yang memikat yang bisa menahan kata-kata cantik dan anggun. Jika tidak, mengapa saudara laki-lakinya jatuh menimpanya? Andin meninggal. Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi. Tablet Andin dibakar. Saat angin bertiup, tidak ada yang tersisa. Henry melihat adegan ini seperti orang gila. Dia melukai beberapa orang dengan tangannya. Saya tahu ini, dan Tuan Henry juga memberitahu saya bahwa insiden itu agak besar pada saat itu, dan kamu kemudian memberinya sertifikat penilaian rumah sakit dan menilai bahwa dia memiliki masalah mental. Lisa benar-benar tidak menyangka Henry akan memberitahu Amelia hal ini. Apakah dia pernah memberitahumu bahwa insiden itu bukan masalah besar, tapi banyak, dan itu menyebabkan sensasi di seluruh kota Makassar karena dia melukai anak-anak dengan kejadiannya. Beberapa dari mereka semua adalah anak-anak terkenal dari Universitas Brawijaya. Serangan brutal Henry saat itu hampir melukai semua orang itu, dan pertumpahan darah di seluruh nisan ibunya. Jari-jari Amelia menegang tiba-tiba karena dia sudah memiliki gambaran di benaknya, dan darah dan terengah-engah seperti binatang buas. Amelia, apa kamu takut? Tanya Lisa. Amelia memandang Lisa dan menjawab, mengapa Tuan Henry melukai beberapa dari mereka dengan tangannya? Begitu banyak orang yang hadir. Hanya mereka yang terluka. Bukankah itu masalah mereka sendiri? Lisa berhenti untuk sementara waktu. Saat ini, Amelia masih berdiri di samping Henry, bahkan jika seluruh dunia melawan Henry. Itu benar, sedikit orang itu semuanya adalah laki-laki dari ibu kota Makassar. Di pemakaman, mereka membakar tablet Andin menjadi abu. Pada saat itu, mereka menertawakan Henry dan mengatakan bahwa dia adalah seorang pasien dan monster. Henry mengambil tindakan untuk membuat mereka dinonaktifkan. Bagaimana para jenderal kaya dan anggota keluarga itu mau menyerah? Ini ilegal. Henry langsung ditangkap. Belakangan, saudara laki-laki saya kembali dan mengirim Henry ke rumah sakit untuk evaluasi mental. Sertifikat penilaian rumah sakit keluar, dan Henry dihukum karena cacat mental. Dan ternyata ayah Henry secara pribadi mengirimnya ke rumah sakit. Nanti pasti ada tindak lanjut ya. Penilaian psikiatris tidak bisa menipu orang-orang itu. Menipu? Lisa tertawa. Amelia, kamu masih berpikir bahwa Henry adalah orang normal. Kamu tidak berpikir bahwa buku penilaian mental itu palsu. Itu benar. Amelia mengangkat alisnya. Dia tidak suka orang mengatakan bahwa Tuan Henry sakit jiwa, dan dia sangat tidak menyukainya. Saat Amelia ingin bicara, Lisa mengeluarkan ponselnya dan memperlihatkannya ke Amelia dan berkata, Amelia, kamu bisa lihat sendiri. Apa ini? Aku lupa kalau Henry tidak memberitahumu. Kemudian, Henry dikirim ke rumah sakit jiwa dan tinggal di sana selama 3 tahun penuh. Apa? Amelia menarik napas. Dia menatap Lisa dengan kaget. Tuan Henry telah berada di rumah sakit jiwa dan berada di sana selama 3 tahun penuh. Dia tidak tahu, dia benar-benar tidak tahu tentang itu. Amelia, klik di atasnya dan lihat. Perhatikan baik-baik apakah Tuan Henrymu sakit jiwa dan apakah dia monster? Amelia mengulurkan jarinya dan mengklik video di ponselnya. Itu di ruangan kecil yang gelap dan lembab di rumah sakit jiwa. Itu tersegel, menyedihkan untuk dilihat, dan tidak bisa bernafas. Saat itu, Henry masih remaja laki-laki tinggi kurus dan memakai pakaian kotor. Dalam video tersebut, dia berkelahi dengan beberapa satpam. Dia memulai dengan sangat keras dan dengan cepat menjatuhkan para penjaga keamanan. Saat dia hendak buru-buru keluar, sengatan listrik langsung menghantam kepalanya dengan dentuman, dia langsung jatuh ke tanah. Beberapa petugas keamanan datang,
dan satu orang menginjak wajah tampannya dengan kaki dan terus memukulinya dengan tongkat kejut listrik. Telinganya dipenuhi dengan tawa gelap dari orang-orang yang mengutuk, "Kamu monster kecil, hari jika kami tidak memukulmu, tidakkah kamu merasa nyaman?" Tangan Henry diinjak oleh mereka. Mata sipit bocah itu memerah dengan darah merah, dan mulutnya terisak seperti binatang buas. Dia menyentuh tanah dengan kedua tangannya. Dia mencoba untuk berdiri lagi, dan dia tertangkap. Harga diri dan martabat yang hancur terangkat, dan segera jari-jarinya ditusuk, dan beberapa noda darah tergores di tanah. Tangan dan kaki Amelia dingin, dan seluruh potret jatuh ke dalam jurang. Dia tampak berdiri di sana menonton, menyaksikan Henry remaja diganggu oleh orang lain yang menginjak kakinya. Dia menatap matanya membakar api yang pantang menyerah dalam situasi putus asa, dan dingin dan ekstrim ingin menghancurkan dunia. Amelia merasa bahwa hatinya dipegang erat oleh sebuah tangan besar. Sakit, dan setiap nafas menyakitkan. Tiba-tiba, sebuah jari tajam datang dan merebut telepon dari tangannya. Amelia tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan Henry ada di sini. Amelia gemetar, menatap kosong ke pria jangkung dan pemberani di depannya. Hari ini dia mengenakan sweater hitam tipis berleher tinggi dan mantel hitam di bagian luar, dan bahu lurusnya masih ternoda dengan bagian luar. Butuh beberapa detik bagi Amelia bertanya, "Henry, kenapa kamu di sini?" Henry memandangnya dengan merendahkan, mengangkat telepon di tangannya, matanya tersenyum, tetapi senyuman itu tidak mencapai dasar matanya seperti dua badai kecil yang menumpuk, dan dia bisa menelan orang secara tidak sengaja. Kalimat ini seharusnya saya bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini? Apa yang kamu lihat?" Amelia belum pernah melihatnya terlihat begitu marah, bahkan ketika dia sakit sebelumnya, dia tidak begitu dingin dan mengerikan. "Henry, dengarkan aku dulu." Henry mengulurkan tangannya dan menghancurkan telepon langsung ke dinding, lalu telepon milik Lisa rusak. Kekuatan sengit pria itu meledak di telinga Amelia dengan suara yang sangat keras, dan wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Saat dia masih shock, sebuah tangan besar terulur dan meraih tangan kurusnya, menariknya dari kursi. "Cukup, Henry." Lisa segera bangkit. "Lepaskan Amelia, aku memintanya untuk datang. Apakah kamu sangat marah sekarang, dan kamu akan kehilangan kendali lagi? Lepaskan Amelia, jangan sakiti dia." Henry meraih Amelia tanpa melepaskannya. Mata sipitnya diwarnai dengan warna merah, dan dia menatap dingin ke arah Lisa. Dadanya yang halus terengah-engah, dan suku kata keluar dari tenggorokannya. "Aku sudah lama memperingatkanmu, tutup mulutmu, demi wajah nenek, biarkan kamu keluar dari Yogyakarta hari ini. Ini adalah kebaikan terakhirku untukmu." "Henry, kamu berani berbicara denganku seperti ini? Aku bibimu, dan bagaimana kamu tahu bahwa Amelia dan aku bertemu di sini? Apakah Anda mengirim seseorang untuk mengikuti saya?" Lisa kaget melihat Henry. Dia tidak bisa membayangkan bahwa kehidupan 24 jamnya berada di bawah pengawasan orang lain. Henry menatap dingin ke arah Lisa, dan kemudian memberikan pengawal hitam dan berkata, "Bawa dia pergi untukku." Kata-kata sederhana adalah kekuatan yang kuat yang tidak bisa diabaikan. "Ya, Presiden." Pengawal kulit hitam itu dengan cepat melangkah maju. Henry tidak pernah memandang Lisa lagi. Dia menyeret Amelia dan pergi. Lisa yang tertangkap memandang sosok Henry yang menghilang dengan ngeri. "Henry, apa kamu gila? Kamu berani mengurung saya? Kamu tidak normal, Anda neurotik." Amelia diseret di pergelangan tangannya. Karena pria itu mengangkangi begitu banyak, dia tersandung di belakang. Dia melihat ke belakang kepala galak pria itu dan berkata, "Tuan Henry, jangan marah, dengarkan aku." Henry berhenti dalam langkahnya, berbalik, mata merahnya tertuju padanya, lalu mengulurkan tangan besarnya,
mencubit wajahnya, dan menariknya ke depan. Amelia, apa yang kukatakan padamu? Apa kau sudah melupakan segalanya? Apa yang ingin kamu dengar? Selama kamu bertanya, saya akan memberitahumu. Apakah kamu begitu penasaran tentang apa yang tidak dapat kamu ketahui? Saya mohon kamu untuk tidak mendengarkan apa yang Lisa katakan. Mengapa Anda tidak patuh? Lisa pergi ke rumah sakit tadi malam. Dia dan Lisa bertemu di koridor. Dia tahu semua ini Dap berbohong tadi malam, tapi dia tidak menghancurkannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.